Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Apakah hari ini kegiatan kalian baik atau perasaan kalian baik? Pastinya harus baik dong, karena dalam hidup kita selalu semangat. Oke. Video kali ini saya akan membahas, atau tema dari video ini adalah membahas tentang sosialisasi MBKM. Di mana sosialisasi MBKM ini adalah ada 3 hal yang akan saya bahas atau yang akan saya review dari kegiatan sosialisasi MBKM tadi. Yang pertama adalah program pertukaran mahasiswa, yang kedua adalah program magang dan studi independen, yang ketiga adalah kampus mengajar. Baik, sebelum kita memasuki paparan atau kegiatan review, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini saya akan menjadi monolog, di mana monolog ini adalah cuma satu orang, namun saya memberikan adegan atau memaparkan lebih dari satu orang, namun saya saja yang memaparkannya. Nah, mungkin itu. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Di sini nama saya adalah Aryadi. Saya merupakan mahasiswa semester 6 STKIP PGRI Banjarmasin. Dan saya menempuh program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi langsung saja kita ke kegiatan reviewnya. Yang pertama tadi adalah pembukaan dari Ibu Yulieda Hermaniar MPD. Setelah itu Ibu Yulieda Hermaniar memberikan arahan kembali untuk mengarahkan kepada Ketua STKIP PGRI Banjarmasin kepada Dr. Andes Ibu Hajah Dina Haryati MPD untuk memberikan sambutan. Nah, di mana sambutan tersebut ada 8 kegiatan yang diusung dalam MBKM menurut Ibu Dr. Hajah Dina Haryati MPD. Yang pertama adalah pertukaran mahasiswa, yang kedua adalah magang, yang ketiga adalah research, yang keempat adalah asisten mengajar, yang kelima adalah kewirausahaan, dan yang ketiganya akan dilanjutkan nanti kepada Bapak Ahmad Humaydi MPD. Dari kedelapan hal yang diusung dalam MBKM, yaitu untuk mewujudkan peraturan Menteri nomor 3 tahun 2020 bahwa mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar di luar prodi selama 3 semester atau paling banyak 20 SKS. Nah, langsung kita ke materi paparannya teman-teman ya. Yang ketiga adalah paparan program. Yang pertama yaitu adalah paparan tentang program pertukaran mahasiswa dari Bapak Humaydi MPD. Di mana beliau mengatakan di mana kegiatan siswa saling bertukar. Maaf teman-teman. Di mana menurut beliau kegiatan pertukaran mahasiswa ini adalah di mana kegiatan siswa atau mahasiswa saling bertukar, di mana mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin bertukar dengan perguruan lain, begitupun sebaliknya. Menurut beliau filosofinya adalah kegiatan ini walaupun sebentar, namun maknanya selamanya. Maksudnya dari kegiatan MBKM ini walaupun sebentar, namun manfaat atau makna yang diberikan dari kegiatan MBKM itu selamanya. Karena kan dimana kita kan teman-teman ke perguruan lain dan ibaratnya kita menemukan budaya-budaya lain kan teman-teman. Nah baik, kembali menurut beliau dalam 20 SKS wajib 2 SKS modul Nusantara. Nah, kegiatan ini dilaksanakan Sabtu Minggu. Kegiatannya adalah di Sabtu Minggu adalah kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Untuk pendapat beliau, dari kata beliau, masalah untuk pembiayaan dari kegiatan MBKM ini adalah untuk permasalahan pembiayaan semuanya dibiayai. Untuk kegiatan MBKM ini masalah pembiayaan kalian tenang saja karena pembiayaan itu telah ditanggung dari pihak STKIP PGRI Banjarmasin. Nah, untuk paparan yang kedua adalah program magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka, di mana ini dipaparkan oleh Ibu Normalia MPD. Menurut beliau, magang bersertifikat adalah suatu program magang yang dipercepat dan diakselerasi dengan pengalaman belajar
dirancang dengan baik. Yang B adalah studi independen bersertifikat, yaitu kegiatan belajar di perusahaan-perusahaan. Maaf teman-teman. Studi independen bersertifikat yaitu kegiatan belajar di perusahaan ganti kelas maksudnya teman-teman. Ciri-cirinya adalah satu, metode pembelajaran studi kasus real tertentu, hampir sama pertukaran mahasiswa namun beda kelas. 2. Mahasiswa dibimbing oleh mentor atau pelajar namun beda kelas, profesional. Yang ketiga adalah metode belajar harus ada porsinya. Yang keempat, mahasiswa berinteraksi dengan mentor, pengajar, dan mahasiswa lain. Yang kelima adalah minimum belajar adalah 560 jam. Yang keenam, diberikan sertifikat. Nah, itu teman-teman. Lanjut untuk bagian yang ketiga adalah kampus mengajar. 3. Kampus mengajar ini dipaparkan oleh Dr. Andes Ibu Siti Randia, MPD. Menurut beliau, menurut beliau, kampus mengajar adalah para mahasiswa mendampingi guru, kepala sekolah dan pedia mahasiswa dilatih menggunakan teknologi, juga memperkuat literasi dan numerasi. Kriteria kampus mengajar. Nah, ini kalian dengerin baik-baik ya teman-teman. Untuk mahasiswa yang pertama semester 5. Nah, setidaknya untuk kegiatan MBKM ini mahasiswanya adalah mahasiswa di semester 5. Yaitu semester 5 mengambil kalau masalah jurusan tidak masalah jurusan apa saja. Dan prodi bukan masalah prodi, namun jenjangnya adalah S1. Yang kedua IPK. IPK ini minimal 3 atau skalanya 4. Untuk 3 asal PT. Maksud PT ini adalah perguruan tinggi, asal PT. Yang keempat, ini yang dari mahasiswa ya teman-teman, prestasi dan pengalaman yang didapat dari kampus mengajar ini. Untuk perguruan tinggi, yang pertama yang harus diperhatikan adalah akreditasi prodi. Yang kedua adalah jenis PT atau perguruan tinggi. Sekolah sasaran dalam kampus Merdeka adalah SD dan SMP. Nah, baik. Kontribusi mahasiswa dalam kegiatan kampus mengajar adalah yang pertama, membantu guru dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Yang kedua, membantu adaptasi teknologi. Yang ketiga adalah mendukung kepala sekolah dalam administrasi. Yang selanjutnya adalah manfaat yang didapat mahasiswa. Nah, ini penting banget kalian dengerin. Yang pertama, mengembangkan diri dari segala aspek. Dari segala aspek itu pengalaman dari dalam diri, keterampilan dan sebagainya. Mendapat pengalaman ya pasti sudah mendapatkan pengalaman, teman baru dan sebagainya. Yang ketiga, mampu mengasah kemampuan berpikir. Di sini maksudnya mengasah kemampuan berpikir di mana kalian banyak mempunyai teman, guru dan yang lainnya. Kalian bisa bertukar pikiran untuk menyelesaikan setiap masalah yang kalian alami. Entah itu masalah pembelajaran atau masalah pendidikan, kalian bisa bertanya dan bisa bertukar pikiran dari kegiatan kampus mengajar ini. Yang keempat adalah konversi SKS. Yang kelima adalah penghargaan atau piagam. Nah, di mana yang kelima ini adalah setelah kalian melakukan kampus mengajar dan kalian berhasil menjalankannya dengan baik, kalian akan mendapatkan penghargaan atau piagam. Manfaat bagi perguruan tinggi dan dosen. Yang pertama adalah memberikan kontribusi nyata. Yang kedua, memberi kesempatan kepada dosen lintas prodi. Yang ketiga, memberikan ruang pengabdian. Nah, itu paparan yang saya sampaikan dari kegiatan sosialisasi MBKM. Di mana sebenarnya sosialisasi MBKM ini sangat penting bagi setiap mahasiswa, guru, dan seluruh aspek di dalam bagian pendidikan, di mana itu sangat penting pengaruhnya. Karena di masa pandemi seperti ini kan
ibaratnya lebih banyak harus ilmu yang kita dapat. Nah, mungkin itu. Apabila baiklah, mungkin saya akan bisa mengakhiri video ini. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman, kalian semua dan semua pihak yang saya memohon maaf kepada segala teman-teman, semua pihak yang saya parodikan dalam review ini. Saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wait, tunggu. Sebelum saya mengakhiri, saya mau mengucapkan jangan lupa 3M ya teman-teman, atau 5M. Dadah.